Oke, selamat siang petani Indonesia. Ketemu lagi dengan kami dari Katolik Kru. Saya Denny William bersama Edwin RJ, Samsu Junior dan Jai Junior. Dimana dari perjalanan Muara Kaman ke Kota Bangun ya. Untuk season ini, euforia kami dalam 2 hari ledakan suara yang ada di sini. Tapi saya tidak mau kasih tahu suara itu suara apa, karena sudah cukup banyak korban penipuan atas nama saya yang digunakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini suatu tempat dengan bangunan hanya 1 lantai difungsikan di atas rumah dengan besar 4 kali berapa? 4 kali 12 dengan dipotong roping room 3 kurang lebih 3 kali 4 ya Pak ya? Ya. Oke. Di sini saya tetapkan, ini awalnya bukan tangan kami, bukan tangan saya yang mengerjakan, tapi penambahan kapasitas yang akan dilakukan selama 4 tahun. Tidak ada penambahan yang secara utuh untuk ditunggu dengan petaninya. Di sini digunakan juga sirip alternatif dan salah satu metode yang mirip dengan gel water. Ya, dengan gel water tidak bisa saya tunjukkan bagaimana. Yang mau protes, pelit kah, sombong kah, sekek kah, kolot kah, terserah Anda. Kalau mau ilmu ya nggak semudah itu, semuanya dikeluarkan. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya hanya bereporia, menunjukkan bahwa kami berkarya pantas dan layak. Nah, kita langsung dengan petaninya ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Di sini setelah 4 tahun, Pak ya, kurang lebih ya. Ya, hampir Oke. 4 tahun Pak lewat. Berapa hasil terakhir yang didapat, Pak? Perpanennya? Permanennya kalau tidak salah kemarin hampir 4 on 3 onan lah. Ya, selama 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Dengan bangunan yang seperti ini ya, dengan metode triplek lagi yang saya temukan 8 tahun yang lalu ya. Hanya 3 sampai 4 on, Pak ya, per panen. Iya. Durasinya berapa lama tuh, Pak? Per minggu, per bulan atau gimana? Per minggu, ada juga per bulan, tidak nentu juga Pak. Total sebulannya? Total sebulannya hampir mencapai 6 onan mungkin. Ya, sebulan 6 on dengan kumpul-kumpul ya. Iya. Dengan kumpul-kumpul. Nah, apa motivasi Bapak memanggil saya dan tim Katulistiwa Kru? Saya memanggil Bapak, terus terang saja tidak ada peningkatan sarang sebelumnya ya. Ya. Kami kepingin manggil Bapak supaya populasi burung banyak. Yang pertama, yang kedua kapasitas sarang juga artinya lebih tambah banyak lagi. Ya. Ya. Oke. Hal terkecil sebelum kami ke Gorontalo kemarin, kami tinggalkan beberapa permasalahan yang harus dilakukan. Penambahannya gimana, Pak? Walaupun sedikit atau apa, katakan saja, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Setelah dari Gorontalo kemarin ya. Sebelum ke Gorontalo kita mampir nih. Ya. Nah, apa yang terjadi Pak setelah saya kasih penambahan ini? Iya. Nah, terus apa kira-kira Pak penambahannya itu bagaimana? Penambahannya terlihat dari perubahan. Yang pertama dari burungnya masuk, alhamdulillah tambah lah ya, bisa dikatakan bertambah lah. Walaupun sedikit Pak ya, Ya, karena belum selesai dikerjakan. ya. Nah, 2 hari setelah suara Esimile HBDD ya dipasang di sini, apa yang terjadi Pak? Hari pertama, hari kedua? Yang pertama saya kaget, terus terang saja melihat seperti bisa dikatakan hampir seperti sarang lebah masuknya. Iya. Hari kedua tambah lagi super wow sekali ya, burung masuk ya. Coba Bapak lihat sendiri ya. Ya. Nah, jadi petani ini terobsesi dengan siluman cilik, di mana pamannya adalah salah satu pemegang saham di siluman cilik yang diadopsi menjadi SP8K yang terjadi di Bongan ya. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Berapa ratus lembar dalam 1,5 bulan. Nah, tunggu aja ya, nanti kita akan lihat euforianya. Lantas Pak, Bapak adalah embrio daripada 8K ya, keluarga 8K. Nah, di mana paman Bapak menganjurkan Bapak memanggil kami dan tim ya. Iya. Oke. Dibantu dengan doa juga Pak. Ya. Tapi ini belum apa-apa. Setelah penambahan 2 hari dilihat dari CCTV,
Bagaimana burungnya, Pak? Saya sangat kaget sekali lihat CCTV. Yang pertama, lihat burungnya itu banyak burung baru yang masuk. Iya. Kemudian burung ini masuk terus, ya. Apa ya? Ya, ibaratnya Bapak Ya, sudah itu aja. sendiri kan Iya, perubahannya. perubahannya jauh Burung, drastis. ya, di tempat yang tidak pernah ditangkringi walet, ada burung datang ke tempat itu dengan bantuan hanya triplek, Pak ya. Ya. Hanya triplek. Karena sirip ini licin makanya dipasang triplek. Kalau tidak licin tidak dipasang triplek. Penggunaan kawat parabola atau yang lainnya itu betul, cuma menurut saya kurang efisien. Tapi kalau triplek, kita lihat nanti yang di Bongan, pemegang siluman cilik yang diadopsi menjadi 8K, 8 keluarga ya. Benar atau tidak? Tunggu aja. Ini adalah ponakan dari salah satu pemilik saham rumah walet tersebut. Jangan kaget nanti apa yang terjadi di Bongan, Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara ya Bongan ya, masih ya. Kutai Barat. Oh, masuk Kutai Barat ya. Kutai Barat. Oh iya, lewat perbatasan. Oke. Oke, episode kita cukup di sini. Kami hanya memperlihatkan ember-ember dan nah itulah saya bantulah di situ kalau letak pakannya. Sedangkan alat yang mirip gel water adalah rose water. Itu sudah dipasang di sini. Kira-kira biayanya sampai 1 juta nggak, Pak? Enggak Gitu nyampai kita 1 juta ya. Iya. Saya sendiri yang belanja malam tadi lebih irit, lebih murah. Iya. Bahkan lagi istilahnya anginnya juga terasa dingin betul ya di Iya. dalam rumah walet. Sampai 500.000, Pak? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Itu mengganti. Jadi saya bukan mengatakan bahwa alat ini jelek ya. Itu untuk mengganti ini yang nggak dipakai ya, nggak difungsikan lagi karena merusak beberapa sirip. Mesin lama, Pak ya, tapi tidak usah disebutkan namanya. Mesin lama yang itu dipakai apa ya, akibatnya, Pak, terhadap sirip? Yang pertama sirip berjamur, burung tidak mau hinggap, susah bersarang apalagi ya itu. Bisa-bisa serep ini rapuh lah bisa dikatakan ya. Nah, karena itu jadi kita menjaga kendala yang akan terjadi ke depan. Jadi sekali lagi ya, saya tetap menggunakan produk Audax ya, dibantu dengan sirip yang licin, dibantu dengan triplek. Dan ini bukan tangan saya dari awal. Tidak seperti konsultan-konsultan lain yang Haji mumpung ada di rumah walet yang sudah jadi, diminta untuk penambahan kapasitas atau perbaikan sedikit apa segala macam, bilang dia yang mengerjakan dari awal. Yang mau marah, konsultan dadakan silakan. Ini bukan saya awalnya ya. Benar demikian, Pak ya? Iya, benar sekali ya. Jadi bukan tangan saya, tapi rezeki yang dikasih Tuhan kepada Bapak. Ini awalnya. Nah, perbaikan kami yang melakukan. Saya, Denny William, Edwin RJ, Samsu Junior, dan Jai Junior. Sementara beberapa asisten dalam keadaan libur ya. Dan satu saya keluarkan karena tidak hanya memikirkan diri sendiri dan memikirkan keselamatan diri sendiri. Dan asisten seperti ini tidak akan saya cari lagi. Pendaftaran asisten sudah saya tutup untuk bulan ini ya, karena mau akhir tahun. Ada 4 asisten dari seluruh Indonesia yang saya tarik untuk membantu saya di beberapa tempat. Ciri khas dan kriteria asisten yang saya cari adalah memang bisa bekerja, tidak malas, semua fasilitas ada. Seperti asisten yang saya keluarkan itu juga ya. Dari kacamata bergaya aja, topi yang bergaya aja saya beli. Nah, tapi susu dibalas tuba. Jadi misi ini adalah misi susu dibalas tuba. Bahkan keperluan apa segala macam pun dalam rumah tangganya saya membantu. Pada saat saya membutuhkan tenaga, saya ditinggalkan. Dengan catatan, dengan alasan AIUEO ternyata sudah lepas daripada lilitan hutang. Setelah saya bantu, meninggalkan. Nah, semua sudah tahu kok. Itu ada di Bukit Bengkirai. Siapakah beliau?
Terus terang saya dalam keadaan tidak suka susu dibalas tuba. Oke, selamat siang petani Indonesia. Mohon maaf, pendaftaran asisten untuk membantu saya sudah ditutup. Saya mendapatkan 4 asisten baru yang akan saya pakai di beberapa tempat. Dan euforia ini adalah di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tepatnya di daerah apa namanya nih Pak? Kelurahan apa? Kota Bangun Ulu, Kampung Sebangkat. Oke, Kampung Sebangkat. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dari mau rekaman Kota Bangun, dan rencananya kami akan ke Marangkayu, ya, Muara Badak. Bila mana tidak sesuai antara Bengalon atau Anggana sama Desa Seberang untuk menutup tahun. Dan Januari kami akan menuju Sebatik, di mana bangunan dengan besar 9x43 akan kami kerjakan kalau Tuhan mengizinkan. Mohon bantuan doanya supaya kami dan tim dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dimana kalau kita sehat kita bisa melakukan apa saja. Bagi petani yang ada di Sulawesi, mohon maaf, kami belum berani ke sana karena kami juga manusia biasa, ya tidak pernah merasakan gempa satu kali itu kita trauma. Kami akan kembali ke sana kalau memang Anda benar masih mau menunggu. Tapi kalau tidak, itu terserah daripada Anda. Maaf, kami juga manusia biasa yang punya rasa takut. Kejadian alam mempengaruhi psikologis kami dalam keadaan ketakutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam buat Katolik, salam buat Indonesia. Kota Bangun, Kutai Kartanegara, masih di Indonesia. Simpoa. Tuhan berkati.